pembelajaran pada pagi hari ini dengan baca doa bersama-sama. Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa sebelum belajar. Jadi silakan dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan absen satu persatu dulu. Semoga yang lainnya masuk ya, masuk semua dan tidak ada halangan. Baik, Kurnia Dwi Nurjana hadir. Hadir, Bu. Oke, Utin Ihtiyatun. Muhammad Ma'ruf. Hadir, Bu. Hadir. Bahtiani. Hadir. Saada. Hadir, Bu. Baik, yang lainnya hadir semua ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran, sebelum Ibu jelaskan tentang materi pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah, ayat suci Al-Quran. Semoga pembelajaran pada hari ini diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sini akan Ibu pimpin langsung ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan belajar. Jadi pada pagi hari ini tujuan belajar yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menguraikan kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Terus yang kedua, menilai kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kemudian metode belajar yang Ibu pakai pada hari ini yaitu metode belajar saintifik, metode ceramah dan resitasi. Baik. Selanjutnya, perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, yaitu ada beberapa subbab. Ini yang pertama adalah kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, terus substansi dan strategi dakwah periode Mekah, terus peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Nah, di sini akan Ibu bahas satu persatu. Namun pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Oke. Baik, slide selanjutnya yaitu tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, di sini silakan diperhatikan ada gambar Ka'bah yang mana di sekelilingnya ini adalah patung-patung berhala yang dijadikan sesembahan, yaitu Tuhan para kaum kafir Quraisy sebelum datangnya agama Islam. Selanjutnya yaitu tentang letak geografis
pengertian jahiliyah ya, pengertian jahiliyah. Lah para ahli sejarah ini menyebut bahwa masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai masa jahiliyah. Nah, secara bahasa masa jahiliyah ini berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar Arab yaitu jahala yang berarti bodoh. Oke. Baik, selanjutnya di slide berikutnya di sini akan Ibu jelaskan tentang masa jahiliyah. Kenapa kok bisa disebut masa jahiliyah? Nah, di sini mereka pada menyembah berhala karena kondisi pada saat itu lama tiada pemberi peringatan. Litungdhira qauman ma ungdhira aba'uhum fahum ghafilun. Nah, di sini mereka menjadi ghafilun, menjadi lalai. Karena apa? Karena pada saat mereka pertama menyembah Allah ya, mereka sudah mengenal Allah, mengikuti agama Nabi Ibrahim yaitu agama Hanif. Nah, terus Nabi Ibrahim wafat dilanjutkan oleh Nabi Ismail. Nah, setelah Nabi Ismail, jarak dari Nabi Ismail ke Rasulullah ini jaraknya ribuan tahun. Terus muncul Nabi Isa. Setelah Nabi Isa, mereka diajak kembali menyembah Allah. Terus setelah Nabi Isa wafat, nah jarak ke Rasulullah ini adalah 570 tahun lah. Jarak yang sekian ribu tahun ini lama sekali. Ini membuat mereka menjadi fahum ghafilun. Mereka menjadi lalai sehingga melihat apa yang mereka lihat itu diikuti, dijadikan sebagai panutan. Nah, itu. Baik, selanjutnya yaitu tentang kondisi geografis bangsa Arab. Nah, secara geografis letak Jazirah Arab ini sangat strategis karena berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Afrika. Nah, Jazirah Arab terletak di bagian barat benua Asia, yang mana sekarang Jazirah Arab ini dikenal dengan sebutan Saudi Arabia dan Riyadh sebagai ibu kotanya. Nah, ini letak geografis bangsa Arab, yang mana letaknya adalah gurun pasir yang sangat panas dan ini mempengaruhi kondisi kondisi psikologis psikologis masyarakat Arab. Nah, itu. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya yaitu tentang kondisi politik Arab. Nah, bagaimana kondisi politik negara Arab sebelum datangnya agama Islam. Nah, di sini pada awalnya Mekah, Ka'bah ini dikuasai oleh Nabi Ismail. Ini pada awalnya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh putra sulungnya yaitu Nabit dan dilanjutkan oleh penguasa-penguasa kabilah Jurhum. Nah, kemudian suku Jurhum ini diganti oleh suku Khuza'ah yang datang dari Yaman setelah runtuhnya Bendungan Ma'rib dan berkuasa di Mekah selama 300 tahun. Nah, dalam abad 5 Masehi, suku Quraisy ini merebut kekuasaan Mekah dan Ka'bah dari Khuza'ah. Lah, Mekah mengalami kemajuan di bawah kekuasaan suku Quraisy untuk mengurus Mekah dan mengamankan para peziarah yang datang ke kota Mekah. Suku Quraisy ini mendirikan semacam pemerintahan. Ya, selain itu suku Quraisy juga mengatur urusan yang berkenaan dengan Ka'bah. Nah, ini adalah kondisi politik bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Baik, selanjutnya ke slide berikutnya yaitu tentang sistem kepercayaan dan agama suku Quraisy. Nah, sistem kepercayaan dan agama suku Quraisy ini yang pertama mereka menyembah berhala. Terus menyembah jin dan setan, menyembah api, menyembah malaikat, terus ya sedikit sekali penganut agama tauhid. Nah, ini. Terus yang keenam menganut agama Nasrani yaitu pengikut Nabi Musa. Jadi kondisi sistem kepercayaan agama dan agama suku Quraisy pada saat itu yang menyembah Allah ya, yang menganut agama tauhid itu jumlahnya sangat sedikit. Tuh. Baik, selanjutnya sistem ekonomi suku Quraisy. Nah, ini sistem ekonomi suku Quraisy. Nah, penduduk
Arab sebelum datangnya Islam, mereka sistem ekonominya ada yang bertani atau berkebun. Nah, yang bertani berkebun ini adalah penduduk mana desa, perdesaan. Ini mereka bertani dan berkebun. Sedangkan yang berdagang ini adalah penduduk yang tinggal di kota, yang berada di kota, tinggal di kota. Ini mereka berdagang. Terus beternak. Nah, beternak mereka andalannya adalah ternak kuda dan unta, domba. Nah, itu. Nomaden itu adalah hidupnya berpindah-pindah. Jadi suku Arab sebelum datang Islam mereka hidupnya suka berpindah-pindah. Ini nomaden, itu maksudnya berpindah-pindah. Jadi ini adalah sistem ekonomi suku Quraisy atau mata pencaharian masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Baik, selanjutnya sistem sosial suku Quraisy. Nah, sistem sosial suku Quraisy, tata sosial bangsa Arab sebelum Islam ini terkenal pemberani, yaitu di dalam membela pendiriannya. Mereka sangat berani, ini suku Quraisy. Wataknya juga keras ya orang-orang Quraisy ini karena terpengaruh oleh kondisi letak geografis kota Arab, nah, kota Mekah. Terus mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya, tidak mau mengalah. Nah, ini mereka sangat keras, tidak mau berubah pendirian. Sampai-sampai Islam datang ya, mereka diajak menyembah Allah, tapi mereka tetap tidak mau meninggalkan agama nenek moyang, tetap berpegang teguh pada kepercayaan nenek moyang. Namun ada sisi kebiasaan yang baik. Nah, jadi orang itu ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, di sini sisi kebiasaannya baiknya apa? Yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Terus moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka disebut kaum jahiliyah atau yang bodoh. Nah, ini jadi disebut jahiliyah itu karena apa? Karena akhlaknya. Nah, itu. Terus berjudi, minum minuman keras. Ini dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tidak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Nah, yang lebih buruk lagi apa? Yaitu moralnya. Adalah apa moralnya? Adanya suku Arab yang mengubur bayi perempuan mereka secara hidup-hidup. Nah, ini. Mereka beranggapan apa? Karena bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua, sehingga mereka melakukan mengubur bayi hidup-hidup. Lah, oleh karena itu mereka merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Nah, di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tidak berkeprimanusiaan itu adalah suku Bani Tamim dan suku Asad. Nah, ini suku Asad. Nah, ini adalah suku-suku yang keras, yang mereka melakukan penguburan bayi hidup-hidup, bayi perempuan hidup-hidup. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu sistem budaya suku Quraisy. Nah, ini sistem budayanya. Sistem budayanya dalam bidang bahasa dan seni bahasa, mereka ahli dalam ilmu sastra, ya, sastra. Dan orang-orang Arab pada masa Islam sangat maju. Bahasa mereka juga indah dan kaya, syair-syair mereka sangat banyak. Terus dalam lingkungan mereka seorang penyair sangat dihormati. Nih, jadi mereka kalau ahli atau pintar dalam hal syair, mereka sangat dihormati. Terus tiap tahun di pasar Ukas ini diadakan deklamasi sajak yang sangat luas. Nah, ini. Nah, terus ada masyarakat kota ya kan, setiap ada waktu-waktu tertentu mereka mengirim anak-anaknya dikirim ke desa. Lah, ini tujuannya apa? Tujuannya mereka supaya bahasa Arabnya tuh lebih bagus, bahasa sastranya tuh lebih bagus, itu dikirim ke desa. Nah, ini karena apa? Karena terkenal di Arab itu bahasa sastranya adalah sangat bagus, sangat tinggi, sehingga anak-anak orang perkotaan dikirim ke desa untuk memperbaiki bahasa Arabnya. Baik, selanjutnya pandangan terhadap wanita. Nah, bagaimana pandangan terhadap wanita?
Nah, yang pertama, bangsa Arab jahiliyah ini menerima kehadiran wanita dengan dua cara yang berbeda, yaitu apa? Mayoritas mereka menguburkan anak wanitanya hidup-hidup, sebab seiring dengan itu mereka beranggapan terkubur juga lah segala aib yang menimpa dirinya. Jadi mereka beranggapan dengan mengubur bayi perempuannya hidup-hidup, maka mereka bebas dari rasa malu, bebas dari aib. Nah, ini. Terus selanjutnya tradisi lainnya yaitu dengan tetap memelihara anak itu. Jadi tidak dikubur, bayi perempuannya tetap dipelihara, namun dilakukan secara tidak adil dan jauh dari nilai-nilai insania atau nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini pandangan terhadap wanita. Tapi tidak semua wanita pada masa pra-Islam ya, wanita Arab pra-Islam ini diperlakukan tidak adil. Misalnya lah di sini ada Khadijah binti Khuwailid, terus Asma binti Abu Bakar dan lain sebagainya. Beliau-beliau itu adalah wanita-wanita tangguh, wanita-wanita kuat, ya kan? Wanita-wanita yang sukses pada zaman sebelum Islam. Bahkan Rasulullah pun pernah bekerja pada Khadijah, pernah menjadi karyawan dari Khadijah. Nah, jadi tidak semua perempuan ini diperlakukan tidak adil. Jadi karena apa? Karena tidak semua klan atau tidak semua suku, tidak semua kelompok yang ada di negara Arab ini mereka memperlakukan perempuan dikubur secara hidup-hidup gitu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana keadaan perekonomian masyarakat Arab, masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam? Oke. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Perekonomian masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Tadi sudah Ibu jelaskan di sini. Kita balik lagi. Nah, sistem ekonomi suku Quraisy. Nah, ini sebelum datangnya Islam. Perekonomiannya bagaimana? Mereka ada yang bertani atau berkebun nih. Terus berdagang. Ini adalah masyarakat perkotaan. Jadi hidupnya mereka dengan cara berdagang. Terus yang di pedesaan ini adalah bertani atau berkebun. Nah, terus ada yang berternak, ada yang nomaden. Nomaden ini berpindah-pindah. Makanya salah satu cara Islam masuk ke Indonesia itu yaitu apa? Karena para saudagar Arab, para pedagang Arab yang datang sampai ke Indonesia. Nah, ini karena mereka suka berdagang dan suka berpindah-pindah ini. Gitu. Baik, yang lainnya ada? Udah nggak ada? Kalau nggak ada, di sini nanti di akhir ini ada LKPD ya. Nah, ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini silakan nanti dikerjakan setelah pertemuan ini, dikerjakan LKPD-nya, ada 5 soal nanti dikerjakan dan tugasnya dikirim lewat Zoom ya, lewat Zoom. Lewat apa ini namanya? Google Classroom. Nah, nanti tugasnya dikirim lewat Google Classroom dan nanti materi ini akan Ibu kirim juga di Google Classroom. Jadi kalian bisa melihat materi ini di Google Classroom. Terus setelah itu juga kalian harus absen ya, absen di Google Classroom. Nah, ini nanti dikerjakan di Google Classroom. Baik, sampai sini sudah nggak ada yang ditanyakan, sudah paham semua? Sudah? Paham, Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau sudah paham akan Ibu akhiri, tapi sebelumnya Ibu akan berpesan nanti materi yang sudah Ibu sampaikan ini Ibu minta diterapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada nilai positif silakan diterapkan, yang nilai negatif silakan dihindari, jangan diikuti, karena sisa-sisa zaman jahiliyah pada zaman sekarang ini masih banyak sekali ya. Nah, nanti di situ ada soal, silakan mencari contoh bentuk kebudayaan positif dan contoh kebudayaan negatif. Lah di situ kalian mencari. Baik, kalau nggak ada Ibu akhiri. Jaga kesehatan ya, tetap semangat meskipun kita masih dalam
keadaan pandemi, kondisinya seperti ini, di wilayah kita masih zona merah. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya, kemana-mana harus tetap pakai masker. Meskipun sekarang kita nggak pakai masker karena kita berada di rumah kita masing-masing. Baik, oke, Bu akhiri. Oh, belum baca doa ya. Sebelum Ibu tutup, kita baca doa. Baca doa sesudah belajar. Nah, baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudzi'uka ma'allamtani farzuqhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Oke, baik, Ibu akhiri, Ibu tutup, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.